Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anakku sekalian ya. Pada siang kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema atau materi pada kali ini ya. Di mana materi itu dengan tema ini ya, Dzabil Furud ya. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah PAI dan lebih spesifik PAI-nya adalah fikih ya, tentang mawaris. Apa itu mawaris? Mawaris adalah pada intinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan ya, di mana ada ahli waris, kemudian ada orang yang mewariskan tentunya ya, kemudian ada harta yang diwariskan pula ya. Baik, pada siang kali ini akan Bapak sampaikan sekali lagi tentang Dzawil Furud ya. Dzawil Furud ini. Apa itu Dzawil Furud? Intinya adalah uh, ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah Dzawil Furud ya. Baik, untuk Dzawil Furud ini ada bagian-bagian yang memang sudah ditetapkan di situ ya. Antara lain adalah setengah, sepertiga, seperempat, kemudian seperenam. Ada 2/3 ini malahan ya, 2/3 ya. Ada lagi 1/8 ini ya. Ya, ini anak-anakku sekalian supaya bisa dipahami dan dicermati ya. Nah, bagian waris 2/3 ya. Yang pertama akan kita bicarakan adalah siapakah yang akan mendapatkan bagian 2/3 ya. Jadi perlu diketahui ini anak-anakku sekalian ya. Ini materi langsung Bapak sampaikan ya, tidak bertele-tele ya, akan cepat ya. Baik, materi sudah berjalan ya. Siapa yang mendapatkan bagian 2/3? Langsung saja ya, karena untuk menyingkat waktu ya. Yang mendapatkan bagian 2/3 antara lain adalah 2 orang anak perempuan atau lebih dan 2 orang saudara sekandung atau lebih yang atau seayah ya maksudnya ya. Ini ada di Quran surat An-Nisa ya. Ada di surat An-Nisa. Itu yang mendapatkan bagian 2/3. Dalilnya jelas ya. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sulsa ma tarak ya. Maka jika anak perempuan lebih dari 2 orang, untuk mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mereka ya. Jadi berapa bagiannya? Bagian mereka adalah 2/3 ya. 2/3. Dalilnya jelas sudah dipaparkan di situ ya. Baik, kita lanjut ya, anak-anakku sekalian ya. Sebenarnya kita besarkan dulu ya, agar lebih jelas. Yang tadi yang di atas itu yang di atas maksud saya ya, sambungan dari materi. Namun kita langsung ke yang mendapatkan bagian setengah dulu ya. Adapun nanti kalau ada penambahan insya Allah akan Bapak sampaikan ya berikutnya ya. Bagian waris setengah ya. Anakku sekalian ya, perlu diketahui siapa saja yang akan mendapatkan bagian setengah atau 1/2 ya. Baik. Yang mendapatkan bagian setengah adalah seorang anak perempuan, ya, seorang saudara perempuan sekandung atau seayah dan suami bila mayit tidak meninggalkan anak yang berhak mewarisi hartanya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu anak perempuan tunggal ya. Anak perempuan tunggal, dalilnya ini ya jelas ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf ya. Bila mana anak perempuan hanya seorang saja, maka ia mendapatkan bagian setengah dari harta warisan. Ini ada di Quran surat An-Nisa ya. Yang kedua adalah saudara perempuan tunggal sekandung atau kalau tidak mempunyai saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan tunggal seayah. Ya, ini juga ada di surat An-Nisa ya. Ada di surat An-Nisa ya. Ya. Tuh. Oke ya. Dalilnya ada di Al-Quran. Ini meru'un halaka laislahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak ya. Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan ya. Jadi bagiannya setengah ya. Ini ya. Bagiannya setengah. Berikutnya adalah suami ya. Ini suami ya.
Berikutnya suami. Suami akan mendapatkan 1/2 dari warisan istri apabila istrinya tidak mempunyai anak atau cucu ya. Baik laki-laki ataupun juga perempuan. Dari anak laki-laki tentunya ya. Firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian suami 1/2 harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika istri-istri kalian tersebut tidak mempunyai anak. Ini ada di surat An-Nisa ya. Anak-anakku sekalian ya, sengaja Bapak sampaikan dengan cepat. Kenapa? Karena memang materinya cukup banyak ya. Jadi di sini supaya anak-anakku sekalian ini bisa mengulang ya, bisa memahaminya dengan baik ya, dan harus dihafalkan ini ya. Dipahamkan ya, dipahami, dihafal dengan baik ya, diulang-ulang ya. Ditelaah, dicermati ya, agar paham. Kemudian harapannya adalah supaya kamu nanti bisa menyampaikannya kembali ya. Nah, ini adalah beberapa ahli waris yang berhak mendapatkan bagian setengah. Tadi sudah disampaikan ya, dari beberapa keterangan tadi di atas yang sudah disampaikan ya. Ada anak perempuan tunggal ya, kemudian saudara perempuan tunggal ya, dan seterusnya itu termasuk suami juga akan mendapatkan bagian setengah ya. Itu ya. Baik, berikutnya ini ya. Berikutnya 1/6 ini ya. 1/6. Kalau tadi sudah kita bicarakan 2/3 kemudian setengah ya. Yang ini 1/6 ya. Mana sih ini? Ya. 1/6. Siapa yang mendapatkan bagian 1/6? Di situ tidak kelihatan ya untuk A-nya. Ini nanti insya Allah kalau nanti muncul di belakang akan kita sambungkan ya. Jadi langsung nomor berikutnya ya, atau bagian berikutnya aja ya, untuk yang mendapatkan bagian 1/6 ini ya. Bagian yang mendapatkan bagian 1/6 yang pertama adalah Bapak. Silakan sekali lagi ya, anak-anakku sekalian bisa diulang ya, dipahami, ulang pahami ya, baca dikit-dikit ya, gitu, kemudian dihafalkan ya, dipahami, ditelaah dengan baik ya. Karena materi ini harus benar-benar diperhatikan ya, atau harus mendapatkan perhatian secara khusus ini ya. Yang mendapatkan bagian 1/6 antara lain adalah Bapak. Ya, Bapak akan mendapatkan bagian 1/6 bila mana anak yang meninggal tersebut mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Ya, kita bahas ini dari anak laki-laki dulu ya. Jadi Bapak akan mendapatkan nilai. Yang meninggal siapa? Ya wanita ya. Secara otomatis adalah dari wanita ya. Maka Bapaknya akan mendapatkan bagian seperti itu ya. Kemudian neneknya ya, nenek atau ibu dari ayah atau ibu dari ibu ya. Nenek akan mendapatkan 1/6 apabila ibu tidak ada ya. Nah ini ya, nenek mendapatkan, kakek juga mendapatkan. Kakek berapa? Sama 1/6 ya. Nah, bagaimana ketentuannya? Kakek bisa mendapatkan 1/6 ya. Apabila ya bapak dari bapak atau ayah bapak ya akan mendapatkan bagian 1/6 bila mana mayat tidak mempunyai anak atau cucu dan dari anak laki-laki ya. Ya kan, dari anak laki-laki kan tadi yang dibahas kan dari anak laki-laki ya. Sedangkan bapaknya tidak ada. Nah, ini ya. Tolong dipahami sekali lagi ya, dicermati, ditelaah dengan baik. Berikutnya cucu perempuan dari anak laki-laki ya kan, dari anak laki-laki lagi kan. Cucu perempuan ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Cucu perempuan baik seorang maupun lebih ya dari anak laki-laki mendapatkan bagian 1/6 apabila yang meninggal mempunyai anak tunggal. Nih. Ya. Berikutnya, seorang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Seorang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu akan mendapatkan 1/6 bagian. Ini ada di Quran surat An-Nisa ya. Berikutnya saudara perempuan yang seayah. Seorang atau lebih. Saudara perempuan yang seayah akan mendapatkan bagian 1/6 manakala si mayat mempunyai seorang saudara kandung ya. Itu antara lain seperti itu ya. Pahami satu persatu, dihafalkan ya. Ini ya. Nah, beda lagi dengan asobah. Asobah ini adalah anak laki-laki. Asobah ini adalah sisa ya. Tapi sisa belum tentu dikit loh ya. Sisa bisa berarti banyak ya. Nah, satu contoh sederhana begini.
Kalau harta warisan yang ditinggalkan itu 10 juta dengan 100 juta jelas beda, ya. Jadi misalkan sisanya itu ya ya sisa dari 10 juta ya, setelah dibagi ya, tentunya nominalnya beda kan ya. Dengan ketika yang dibagikan adalah 100 juta ya. Bisa jadi kalau tadi saya bicarakan misalkan nominal sisa itu dari 10 juta itu 5 juta misalkan, kalau 100 juta kan jelas beda lagi ya. Nah, seperti itu. Baik, siapakah yang mendapatkan bagian asubah ya? Ahli waris asubah yang berhak mendapatkan semua, itu berhak mendapatkan semua harta atau mendapatkan semua sisanya diatur menurut urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah anak laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak itu yang mendapatkan bagian sisa ya. Nah, gitu. Nah, asobah itu sendiri bagaimana? Ahli waris yang termasuk dalam asobah itu tidak ditetapkan bagian pendapatannya, tetapi akan menerima semua harta warisan itu apabila tidak ada ahli waris dzawil furud. Kalau tidak ada yang istilahnya mendapatkan 2/3, tidak ada yang mendapatkan bagian setengah, 1/3, 1/6 dan lain sebagainya yang tadi, kok dia hanya anak laki-laki sendiri ya, nah maka dia mendapatkan semuanya. Tapi kalau ada yang lainnya tadi seperti tadi yang disebutkan bagian-bagian tertentu ya tentunya harus dibagi dulu, ya kan seperti itu, sesuai dengan ukuran dan takarannya. Itu ya. Baik, berikutnya karena tadi sudah ada 1/6, 2/3 ya, setengah dan lain sebagainya itu ya. Ini sekarang kita membahas yang 1/3 ya. Siapa yang mendapatkan bagian 1/3 adalah ibu ya. Seorang ibu mendapatkan 1/3 apabila mayit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki ataupun tidak mempunyai beberapa saudara sekandung atau yang seayah atau seibu. Firman Allah, fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi sulus, itu ya. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ada di Quran surat An-Nisa ya. Itu ya. Nah, berikutnya ya. Dua orang saudara atau lebih yang seibu mendapatkan 1/3 jika saudara seibu lebih banyak dari satu ya. Nah, hal itu sebagaimana firman Allah, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka fis sulus ya. Ini firman Allah ini ya, firmannya jelas ya. Baik. Nah. Tetapi jika saudara-saudara ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Bagian 1/4. Tadi udah ada yang dapat bagian 1/3, 1/6 ya, setengah, 2/3, sekarang 1/4. Ya. Nih. Siapa yang mendapatkan bagian 1/4? Yang mendapatkan bagian 1/4 antara lain adalah ini suami dan istri ya. Suami akan mendapatkan bagian 1/4. Kalau yang mati istri ya, kalau yang meninggal ini istri, bila mana istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Ada di Quran surah An-Nisa ya, ayat 12. Berikutnya istri ya. Nah, istri ini baik seorang ataupun lebih dari seorang akan mendapatkan 1/4 bila mana suami tidak mempunyai anak cucu dari anak laki-laki ya tentunya ya. Ini juga ada di Quran surat An-Nisa ya. Nih. Tuh ya. Baik. Berikutnya adalah 1/6 ya. Maaf ini ya. 1/6. Oke. Nah, ini lanjutannya ya tadi kalau ada yang ketelinsut bahasa mudahnya itu ya. Tambahan untuk 1/6 ini adalah ibu ya. Ibu mendapatkan bagian 1/6 ya. Mendapatkan bagian 1/6 apabila anaknya yang meninggal dunia tersebut mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki ataupun saudara ya, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, begini anak-anakku sekalian ya, untuk materinya Bapak cukupkan sekian dulu ya. Sekali lagi supaya bisa dipelajari, dihafalkan ya, ditelaah dengan baik. Dan anjurannya sekali lagi supaya kamu bisa menyampaikan lagi dengan bahasamu yang sederhana ya. Itu ya. Jadi itu penting sekali ya. Terima kasih, mohon maaf ya. Alhamdulillah materi sudah kita sampaikan ya. Berikutnya kamu siapkan supaya ketika Bapak nanti memberikan ulangan-ulangan ya, supaya kamu bisa menjawab dengan baik ya, memberikan
jawaban, bukan hanya sepotong-sepotong sebagaimana maaf ya, anak yang masih di bangku sekolah dasar. Tidak ya, karena ini adalah tingkatan SMA SMK. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.